Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Fitri Novia, dengan NPM 719212942. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem ekonomi koperasi. Nah, bagaimana dengan sistem ekonominya Indonesia? Indonesia termasuk negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran yang dikenal dengan sistem demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi diatur oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Di dalam sistem demokrasi ekonomi ini, segala produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sedangkan produksi yang di lainnya diserahkan pada pasar. Terhadap produksi yang lain ini, pemerintah hanya berperan sebagai pengawas pasar saja. Sistem demokrasi ekonomi yang merupakan penjabaran dari pasal 33 UUD 1945 secara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan kegiatan ekonomi harus dilaksanakan secara kekeluargaan. Bentuk badan ekonomi yang paling cocok dengan sistem demokrasi ini adalah koperasi. Secara eksplisit dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945, Bung Hatta telah memasukkan koperasi sebagai bentuk badan ekonomi yang harus diselenggarakan dalam perekonomian nasional. Nah, oleh karena itu, koperasi harus menjadi sokoguru perekonomian nasional. Sebelum memasukkan bentuk ekonomi koperasi dalam pasal 33 UUD 45, sebenarnya Bung Hatta bersama 3 tokoh ekonomi Indonesia pada saat itu telah mempelajari perekonomian di beberapa negara Eropa. Hasil dari belajar itu, setelah disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia, lahirlah suatu bentuk ekonomi koperasi. Oleh karena itu, bentuk ekonomi koperasi dimasukkan dalam UUD 45, khususnya pasal 33. Dengan dimasukkan bentuk ekonomi koperasi dalam UUD 45 ini diharapkan penyelenggaraan perekonomian nasional Indonesia berbasis pada ekonomi koperasi. Sebagai sistem ekonomi, koperasi tentu memiliki jiwa atau ideologi tertentu yang menjadi karakteristiknya. Untuk memahami karakteristik koperasi Indonesia, marilah kita tengok kembali konsep dasar koperasi, khususnya yang menyangkut pengertian dan nilai-nilai dasar serta prinsip-prinsip koperasi. Untuk pengertian koperasi, kemarin saya sudah menjelaskan apa itu koperasi. Nah, di dalam pengertian koperasi ini terkandung nilai-nilai dasar koperasi, yaitu diantaranya ada koperasi yang pertama, ada koperasi sebagai badan usaha, yaitu sebagai badan usaha, koperasi juga memberlakukan prinsip-prinsip yang berlaku pada badan usaha, seperti prinsip efisiensi dan mencari laba. Nah, yang kedua, ada koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat berarti ekonomi yang berorientasi pada ketertiban rakyat banyak, sehingga aktivitas ekonomi atau produksi dan distribusi harus sebesar-besarnya dilaksanakan oleh rakyat atau melibatkan rakyat banyak. Nah, yang ketiga yaitu ada asas kekeluargaan. Pengelolaan koperasi harus berasas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung makna adanya prinsip kebersamaan dan kerjasama. Yang terakhir itu yang keempat, prinsip koperasi. Dalam gerakan organisasi, kiat usahanya, koperasi harus mendasarkan pada norma-norma tertentu yang disebut prinsip koperasi.
Nah, untuk prinsip koperasi ini meliputi 7 aspek. Yang pertama yaitu keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan koperasi dilaksanakan secara demokratis. Dan yang ketiga, pembagian hasil usaha dilakukan secara adil dengan jasa masing-masing anggota. Dan yang keempat, ada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam itu pendidikan perkoperasian. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Nah, kita masuk kepada koperasi dalam trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasilnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Keunggulan kooperatif pelaku ekonomi. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping saya ini. Nah, untuk gambar ini dapat disimpulkan bahwa keunggulan pelaku ekonomi BUMN lebih terfokus dalam bidang stabilitas, sedangkan BUMS lebih diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Badan usaha koperasi ditinjau dari aspek prinsip-prinsip organisasinya, lebih menitikberatkan pada asas pemerataan. Seiring dengan perubahan ruang, waktu, dan nilai dalam perjalanannya, koperasi juga berperan dan pencapaian pertumbuhan stabilitas ekonomi nasional. Selain dari subbab yang tadi saya sudah jelaskan, ada juga kalian harus tahu apa syarat-syarat pendirian dari koperasi. Nah, ada syarat-syarat tertentu untuk mendirikan koperasi tersebut, yaitu pasal 12 Permen Koperasi dan UKM nomor 9/2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendirian koperasi di Indonesia. Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian. Maksudnya rapat pendirian koperasi tersebut yang harus dihadiri oleh para pendiri dan juga dihadiri oleh pejabat yang berguna untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Dan selanjutnya, jumlah orang yang hadir dalam pendirian koperasi ini akan berbeda tergantung pada jenis koperasinya. Untuk pendirian koperasi primer dihadiri oleh 20 orang dan akan lebih sedikit untuk koperasi sekunder. Ada juga syarat antara koperasi primer dan sekunder ini berbeda. Untuk syarat dalam koperasi primer yaitu ada pendiri koperasi mengajukan pendiri koperasi ini mengajukan akte pendirian koperasi baik itu secara tertulis maupun secara elektronik kepada menteri dengan melampirkan beberapa persyaratan, yaitu 2 rangkap akte pendirian koperasi atau bermaterai, berita acara rapat pendirian koperasi, surat bukti penyetoran modal, rencana awal kegiatan koperasi. Nah, itu adalah syarat dari koperasi primer. Untuk koperasi sekunder ada juga syarat-syaratnya, yaitu syarat untuk mendirikan koperasi sekunder ini sama seperti koperasi primer, namun terdapat perbedaan tambahan dokumen berupa hasil berita acara rapat pendirian, terus keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan sekunder, NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer dan sekunder atau sekunder. Selain persyaratan koperasi primer dan sekunder, ada juga persyaratan koperasi simpan pinjam atau KSP
Nah, syaratnya itu terdapat persyaratan khusus untuk KSP yang bisa dilihat pada pasal 10 ayat 5 Permen Koperasi dan UMKM nomor 9 tahun 2018. Nah, kalian bisa lihat di situ. Setelah pengajuan akte pendirian koperasi dan mendapatkan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi, maka Menteri akan menerbitkan 2 opsi surat, yaitu surat keputusan atau SK penerimaan atau penolakan. Nah, tadi sudah syarat-syarat pendirian dari koperasi. Sekarang juga terdapat tahapan dan prosedur pendirian koperasi. Nah, apa saja? Yaitu ada perencanaan pendirian koperasi, terus penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas. Dan selanjutnya, rapat pendirian koperasi, verifikasi nama koperasinya, terus pengajuan pengesahan akte pendirian koperasi, verifikasi dokumen permohonan, terus terakhir pengesahan pendirian koperasi. Nah, itu tahapan-tahapan dan prosedur untuk mendirikan koperasi. Mungkin itu saja materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk awal modal pendirian koperasi ini ada 2 jenis, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Nah, untuk modal sendiri itu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Untuk modal pinjaman yaitu berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, dan juga surat utang lainnya dengan sumber yang sah.